tidak semua keputusan hakim itu ya final dan mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan malam ini adalah malam kita bertemu kembali dalam dialektika atau dialog kita dengan tema yang sebenarnya tema yang sedang hangat-hangatnya sekarang dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat pemilu di Indonesia. Saya sebenarnya awalnya mencoba untuk menyiapkan diskusi malam ini tentang gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ya, kemudian pikiran saya malam ini berubah untuk bukan lagi misalnya pada bagaimana proses dan dialog yang terjadi, perdebatan yang terjadi pada masalah yang berkaitan dengan gugatan PDIP itu, tapi saya tetap misalnya mengambil tentang masalah yang berkaitan dengan PDIP, tetapi sebenarnya lebih berubah pada bagaimana sebenarnya masyarakat mengharapkan hasil yang baik, yang adil, yang jujur dari pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu. Oleh karena itu saya sebenarnya membuat judulnya memang ya bukan lagi misalnya pada apa, tapi saya berubah menjadi menunggu, jadi judulnya adalah menunggu keadilan pada hasil sebagai hasil gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi lebih sebenarnya bagaimana masyarakat mengharapkan hasil yang adil dari pengadilan di tata usaha negara itu. Dan karena itu sebenarnya begini, kalau misalnya pada pengadilan sebelumnya yang dilakukan di pengadilan eh, sebelum-sebelumnya misalnya selalu sebenarnya masyarakat itu mengharapkan ada hasil dari pengadilan itu yang dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dalam proses yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Teman-teman pendengar yang baik hati, dan mudah-mudahan pada tema ini justru lebih menurut saya sebenarnya memberikan dasar pemikiran kita bagaimana supaya para hakim juga bisa melakukan pengadilan itu secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dan itu sebenarnya yang diharapkan pada diskusi malam ini. Saya mencoba untuk sebenarnya mengawali diskusi ini dengan mengingat satu drama yang sangat menarik, yang sebenarnya drama itu judulnya Waiting for Godot, ya, menunggu Godot. Itu adalah salah satu drama sebenarnya yang hasil karya Samuel Beckett yang pertama kali sebenarnya itu dipentaskan pada tahun 1953. Dan drama ini sebenarnya adalah drama yang bisa dikatakan dia drama yang hampir dramakan, dipentaskan di berbagai macam ya eh, pentas di seluruh dunia. Ya pokoknya paling tidak pada negara-negara yang memahami dan mencoba untuk sebenarnya memikirkan makna daripada karya eh, Samuel Beckett ini dalam menunggu Godot. Jadi teman-teman sekalian, menunggu Godot itu sebenarnya adalah suatu drama yang menarik, menantang sekali untuk dipikirkan apa makna yang terdapat pada eh, drama itu. Karena sebenarnya ini memerlukan memang drama yang memerlukan pemikiran yang dalam. Apa yang tersirat di dalam, apa makna yang terdalam dari menunggu Godot itu. Jadi menunggu Godot itu sebenarnya dramanya sepertinya tidak sulit untuk dilakukan oleh para pelaku dan tidak sulit juga misalnya diatur oleh uh, sutradara. Dan di Indonesia waktu itu mungkin bukan hanya sekali dua kali menunggu Godot ini dipentaskan,
Dan mungkin saja bukan oleh hanya seorang, karena seingat saya pernah ini dipentaskan dan sutradaranya adalah Rian Tiarno. Tapi kalau tidak salah juga pernah misalnya dipentaskan dan sutradaranya adalah bukan lagi uh, Rian Tarno tapi W.S. Rendra. Jadi dua sebenarnya sastrawan dan ahli atau misalnya yang sangat bagus sekali uh, melakukan ya pementasan tentang drama-drama. Dan salah satu yang saya masih ingat ini adalah itu yang saya katakan tadi tentang Menunggu Godot. Jadi dalam drama Menunggu Godot itu sebenarnya itu hanya ada dua pelaku. Jadi di pentas itu hanya ada dua pelaku. Jadi begitu misalnya pentas dibuka, hanya ada dua orang yang sangat gelisah menunggu dan mereka bertengkar. Mengapa? Apa sebabnya tidak datang si Godot? Ya, itu terus kemudian akhirnya mereka bertentang, duduk ya berdiri, lihat di pintu masuk tidak ada juga Godot itu datang dan kemudian akhirnya layar ditutup. Pada babak kedua hal yang sama juga terjadi. Ya, mereka dengan gelisah menunggu kedatangan si Godot. Tapi Godot itu juga tidak datang dan kemudian akhirnya ya layar ditutup dan itu dilakukan berkali-kali sampai akhirnya pada babak terakhir hal yang sama yang terjadi. Kemudian ya layar ditutup dan keluar ya tulisan selesai. Teman-teman sekalian, jadi itu sebenarnya itu yang saya katakan sebenarnya suatu drama yang sangat menarik dan itu banyak sekali menjadi perhatian para seniman di seluruh dunia, ya seniman-seniman besar. Dan di Indonesia ini, itu yang saya katakan tadi, ya yang jelas itu memang pernah disutradarai oleh, saya katakan, Rian Tiarno. Teman-teman sekalian, apa yang dapat diambil dari pementasan Menunggu Godot itu? Yang dapat diambil adalah sering sekali di dalam kehidupan kita itu, kita menunggu sesuatu, harapannya akan muncul, tapi tidak pernah muncul juga, tapi kita tetap mencoba dengan sabar untuk menunggu hadirnya apa yang diharapkan itu. Tapi tidak muncul juga. Para pendengar setia, dan kita diajak mulai berpikir, apa sebenarnya maksudnya mengaitkan antara Menunggu Godot dengan munculnya misalnya pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat itu sebenarnya menghadirkan adanya ya keputusan yang adil, keputusan yang jujur, keputusan yang sering dikatakan dan hampir setiap hasil pengadilan di Indonesia selalu dikatakan para ahli hukum itu, selalu dikatakan misalnya oleh profesor hukum itu bahwa ya keputusan hakim itu adalah mengikat dan ya jadi itu disebut misalnya mengikat dan harus dilaksanakan. Saya sebenarnya mencoba untuk menunjukkan itu pada diskusi malam ini bahwa tidak semua keputusan hakim itu ya final dan mengikat. Jadi tidak final and binding, itu tidak mungkin selalu semua pengadilan yang dihasilkan oleh pengadilan, apalagi misalnya pengadilan tinggi, pengadilan misalnya Mahkamah Agung, pengadilan misalnya Mahkamah Konstitusi, atau pengadilan tata usaha negara yang dilakukan tidak memenuhi syarat ya dan sesuai dengan peraturan baik misalnya hukum dan etika ya moral, etik dan hukum, yang melanggar itu menurut saya tidak wajib untuk disebut sebagai ya mengikat final dan mengikat. Teman-teman sekalian, kedengarannya yang memang keras, tapi sebenarnya itulah sebenarnya inti daripada hukum. Karena inti hukum pertama itu adalah bagaimana supaya hukum itu benar-benar dilaksanakan adil, ya. Dan itu sebenarnya inti utama, prinsip utama dalam keadilan. Dan jika itu tidak dipenuhi, maka akhirnya, ya, apa yang dikatakan bahwa pengadilan atau putusan hakim itu, ya final dan mengikat itu menurut saya tidak berlaku. Nah, untuk memberikan argumen saya tentang itu juga tidak akan saya kemukakan argumen yang sifatnya pribadi. Tapi kalau misalnya saya katakan tadi, kita katakan yang berhubungan misalnya dengan pengadilan,
adakan syarat-syarat bagaimana supaya pengadilan itu dilaksanakan. Pengadilan itu kalau di dalam Indonesia dikatakan, saya ambil secara sederhananya saja, bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara luber. Luber itu adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi ya, prinsip yang dikatakan tadi, ya, pemilihan umum harus dilakukan atau dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia itu saya coba secara ringkas sebenarnya untuk memberikan sedikit ya ulasan tentang apa yang maksud dengan luber itu. Yang pertama dikatakan misalnya pemilihan umum itu harus dilakukan secara langsung. Ini berarti bahwa pemilih secara langsung memberikan suara mereka untuk calon dan opsi yang mereka pilih sendiri tanpa melalui perantara atau wakil. Apalagi kalau misalnya yang melakukan orang lain itu tanpa ada perwakilan atau apa, tapi mereka misalnya ya, dan ini kemarin kedengarannya sering terjadi ya, misalnya seperti malah ada misalnya dari wakil mereka salah satu ahli hukum misalnya perwakilan dari Amerika yang mengatakan di sana sebenarnya tidak terjadi apa yang disebut dengan secara langsung dilakukan oleh para pemilih. Dan di beberapa tempat pajak misalnya tidak mendapatkan suara untuk pemilihan itu, padahal semua warga negara mempunyai hak untuk memilih. Jadi tadi yang saya katakan pertama adalah pemilihan umum itu harus dilakukan secara langsung. Dan yang kedua, umum. Umum artinya bahwa hak ya semua orang untuk memilih terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi yang berdasarkan misalnya diskriminasi ras, gender, agama, atau status sosial lain. Teman-teman sekalian, jadi dua ini sebenarnya sudah merupakan syarat utama yang penting. Kemudian ada syarat yang ketiga adalah harus dilakukan secara bebas. Bebas di sini artinya bahwa ya kebebasan ini mengacu pada hak setiap pemilih untuk memberikan suara mereka tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain, pihak manapun, apalagi misalnya dari pihak pemerintah, dari pihak penguasa. Nah, sekarang, ya, secara jujur, baiknya diakui, apakah misalnya pemilihan umum yang kemarin itu benar-benar bebas? Apakah tidak ada cawe-cawe dari presiden yang begitu ributkan orang itu? Jadi, pemilihan umum yang tidak dilakukan secara bebas, kemudian juga misalnya ada intervensi dari pihak lain, apalagi misalnya dari para pihak sejaran penguasa dari atas sampai bawah, maka itu berarti sebenarnya pemilihan yang bebas itu, ya syarat kebebasan itu tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah ya bahwa ada pemilihan yang rahasia. Pemilihan yang rahasia ini artinya adalah suara setiap pemilih harus benar-benar dilindungi kerahasiaannya. Sehingga ya karena keterlindungan kerahasiaan tidak ada yang tahu pilihan mereka kecuali si pemilih sendiri. Teman-teman sekalian, jadi paling tidak sebenarnya dari 4 prinsip ini itu jelas-jelas sebenarnya mendukung apa yang disebut dengan terjadinya terlaksananya transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam proses politik atau pemilihan umum itu. Saya pikir untuk bagian ini sudah terlalu panjang saya kemukakan. Nanti ada bagian-bagian terakhir yang saya coba untuk misalnya mengakhiri kuliah kita atau diskusi kita tentang permasalahan yang berkaitan tadi yang judulnya saya katakan ya menunggu keadilan pada hasil gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.